Merayu Jakarta, saya bersama bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah belusukan. Anda belusukan ke Tanah Merah dan ketika di Tanah Merah Anda diminta menandatangani kontrak politik, Mas Agus. Kita akan tunjukkan kontrak politik yang ditandatangani oleh Anies Baswedan dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Ini apakah kontrak politik Anda yang pertama, Mas Anies? Iya, ini betul. Ini adalah kontrak politik yang pertama. Anda mengatakan akan melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kemudian juga ada bagian dari kontrak politik perlindungan penataan ekonomi informal, PKL dan sebagainya. Dan kalau dilacak sebetulnya Mas Anies, kontrak politik yang hampir mirip pernah ditandatangani oleh Joko Widodo ketika akan maju sebagai gubernur Jakarta. Betul. Kalimatnya pun hampir mirip, kontrak politik ini. Ini Anda sadari ketika Anda tanda tangan bahwa sesungguhnya kontrak politik yang sama pernah dilakukan oleh Jokowi? Betul, sadar sekali. Mereka datang ke rumah. Nah, jadi saya belum dicalonkan sebagai gubernur. Mereka datang ke rumah, lalu mereka menceritakan bahwa ini masalah yang dihadapi, lalu mereka minta saya maju. Saya katakan, saya nggak bisa maju jadi calon gubernur. Saya hanya bisa kalau ada partai politik yang mengusulkan. Karena itu kenapa saya katakan saya membalas kunjungannya, karena mereka datang sebelumnya dan menceritakan masalahnya. Oke. Nah, mereka juga cerita bahwa pernah ada kontrak ini dengan Pak Jokowi. Tetapi kontrak itu kemudian ketika Pak Jokowi menjadi presiden ternyata tidak dilanjutkan. Jadi ketika saya kontrak ini, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi. Yang tidak dilakukan oleh gubernur sekarang maksudnya? Pokoknya saya mau melanjutkan yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ada tanggapan Gubernur Basuki soal hal itu? Kita dengarkan apa kata Pak Ahok soal Mas Anies yang belusukan ke Tanah Merah. Tanya Pak Anies dong. Kalau kontrak politiknya yang melegalkan kampung di situ, Kamu tanya sama yang bersangkutan. Nggak sederhana biasanya calon ini kan saya bilang dia nggak kuasain data. Nah saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta aja data sama kita kan open data. Jangan sampai karena datanya dibohongin dari tim ses atau bukan dibohongin lah. Karena datanya tidak benar, akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu yang merugikan, mempermalukan sendiri akhirnya. Mas Anies, datanya tidak benar sehingga Anda mengambil langkah yang mungkin salah menurut Pak Ahok. Nah, ini begini, ada kerangka aturan. Saya dulu ketika tugas di kabinet, saya menjadi menteri, saya sering sekali ketemu dengan begitu. Kenapa begini? Karena harus diubah, ini harus diubah. Lalu katanya, nggak bisa Pak, karena peraturannya begitu. Yang bikin aturan siapa? Ada Pak, Permendikbud nomor sekian. Permendikbud, lah Anda sedang ngobrol dengan siapa? Ini menterinya. Lah kan tanda tangannya saya, bukan? Bisa diubah. Seorang gubernur memiliki kesempatan untuk mencari solusi yang adil. Yang berada di tanah-tanah itu bukan pengungsi dari negara lain. Mereka saudara sebangsa kita. Mereka adalah warga negara Indonesia juga. Kalau kita runtut 2-3 generasi yang lalu, kita semua tinggal di tanah yang tidak punya status legal. Tapi kemudian mengalami proses legalisasi, menjadi hak milik, menjadi hak guna. Mereka berada di sini, di tempat ini. Jika lebih dari 20 tahun mereka menempati, kita bisa cari solusinya lah. Jadi kalau hanya sekedar menjalankan aturan, ya kita tidak perlu merdeka. Jalankan saja, Gubernur Jenderal Belanda bisa menjalankan aturan. Kenapa kita perlu merdeka? Karena prinsipnya jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Dan itu yang harus diberikan. Jadi, yang saya ingin berikan di sini adalah, ya saya akan lihat masalahnya. Saya akan cari solusi yang adil. Lalu buat kerangka hukumnya. Jangan dibalik. Sekedar melaksanakan aturan. Kalau sekedar melaksanakan aturan, makanya saya sering katakan, yang Jakarta butuhkan bukan pemimpin kota, bukan manajer kota. Jakarta membutuhkan pemimpin bagi warga di kotanya. Baik. Karena masyarakatnya yang harus dipimpin. Baik. Jadi, Mas Anies, saya ada banyak lagi yang ingin saya tanyakan untuk mengklarifikasi apa yang sudah Gubernur Jakarta katakan. Yang jelas yang sempat ramai juga di media sosial adalah ketika ada kesan Anda tidak mau mengakui pekerjaan yang sudah dilakukan oleh gubernur sekarang dan mengatakan Sungai bersih karena Fauzi Bowo, bukan karena Ahok. Sempat ramai, salah satunya ramainya di medsos seperti ini, Mas Anies, kita lihat.
Memang sosmed kita tuh paling kreatif. Iya. Mas Anies Betul. dan Pak Ahok juga ada ngomong sesuatu soal itu. Kita dengar apa kata Pak Ahok soal sungai bersih ini yang berikut ini. Sebetulnya program JD itu normalisasi sungai itu dari zaman Bang Yos. Lalu bicara tanda tangannya di zaman Pak Foke. Sama kayak MRT semua zamannya mereka. Nah, tapi siapa yang eksekusi? Itu yang Pak Jokowi sama saya sampaikan. Jakarta tuh nggak butuh program, nggak butuh teori-teori. Kita harus eksekusi. Harus ada tindakan nyata. Lalu Pak Anies juga mungkin karena dia bukan petahana, dia nggak ngerti bahwa bersihkan sungai, jaga sungai bersih dengan program JD ini nggak ada hubungan sebetulnya. Program sungai bersih karena kita bentuk PPSU, UPK Badan Air, tungguin. Saya bikin sistem, semua sungai per jarak, kita gunakan smart city. Saya tahu persis sungai ini kalau kotor, siapa yang tanggung jawab. Mas Anies, tanggapan Anda? Jadi memang menarik, teman-teman banyak sekali yang punya kreativitas itu tanpa batas memang. Iya. Jadi Itu saya udah pilih Mas, ada yang lebih Iya. lucu-lucu lagi. Betul, saya juga lihat itu. Jadi ada juga yang bilang busway dimulainya pada saat Pak Basuki gitu. Jadi macam-macam nih. Tapi justru saya ini kemarin selalu mengatakan kita dalam bekerja di sektor publik itu harus selalu sinambung. Lalu saya memberikan contoh apa yang dikerjakan sekarang, kelanjutan dari yang Pak Jokowi kerjakan, lalu yang dikerjakan oleh Pak Fauzi Bowo. Jadi segalanya sinambung. Justru waktu itu saya sampaikan, jika saya diamanati, maka program-program yang sekarang berjalan dan baik akan diteruskan, dikembangkan. Jadi bukan dalam rangka mengecilkan, sama sekali tidak. Cuman waktu itu ada salah satu media yang mengutip bahwa dimulainya Pak Foku lalu jadilah ramai. Tapi bukan ada niatan Anda mengecilkan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur sekarang. Pak Basuki seorang pekerja keras yang luar biasa. Pak Basuki sudah memberikan perubahan begitu banyak pada kota Jakarta. Dan kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Justru kita melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Basuki selama ini. Memang sebagian kan ada yang dimulainya dari Pak Jokowi, ada yang dimulainya dari Pak Fauzi Bowo, ada juga yang dimulai Pak Sutioso. Dan sama sekali tidak mengecilkan. Justru saya mengatakan bahwa nanti gubernur berikutnya harus melanjutkan apapun yang sudah dikerjakan. Hanya memang karena ini adalah menjelang masa pilkada, lalu teman-teman juga cerdik tuh cari gimana caranya supaya ada percikan-percikan gitu. Padahal yang disampaikan sih netral-netral aja bahwa kita ingin ada kesinambungan dan itu prinsipnya. Baik, apakah yang ini juga netral ketika Basuki Cahayapurnama mengatakan Sandiaga Uno pengemplang pajak karena mengikuti tax amnesty? Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.